Oke Mas Gary, gimana nih terkait ramai di TikTok bilang kalau Mas Gary ini pengkhianat Nopi. Gimana sih penjelasannya terkait hal tersebut Mas Gary? Iya, kalau terus terang aku belum lihat ya Hmm. medsos karena memang sepulangnya dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan Hmm. lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu Hmm. kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Hmm. Fokusnya adalah Hmm. kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya. Insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporannya. Hmm. Nah ini apa bener Mas Gary ini pecah kongsi? Bener gak sih Mas Gary terkait itu kan ramai banget ya mungkin hal terkait setelah di NTT itu. Ya apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena Hmm. memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu Hmm. kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain-lain. Hmm. Itu aja sih. Nah, soal ada isu kabar ya Mas Ger, berseliweran di media sosial kalau uang donasi itu masuk ke rekening pribadi Mas Giri. Gimana sih klarifikasi Mas Giri sendiri? Apa benar terkait hal tersebut itu? Ya memang karena terkait hal itu teknis ya, Hmm. teknis perbankan itu nggak ada masalah ya, tapi Hmm. memang pelaporannya itu kan namanya overbook gitu kan, Hmm. dan rekening yayasan itu memang hanya menggunakan single token yang nggak ada ATM dan lain-lain. Dan pada saat ini kondisi bendahara pun ada di Jogja dalam keadaan sakit gitu. Jadi memang dalam rangka yayasan baik saat ini ataupun sebelumnya memang demikian, dana itu akan ditransfer ke rekening pribadi. Siapa yang bertanggung jawab itu pastinya badan pengurus akan mengetahui. Nah bagi pihak-pihak yang memang di luar badan pengurus itu mungkin nggak tahu ya gitu. Itu aja sih. Nah, ini dari KMA ya, bilang Mas Giri ini gak inget kebaikan Teh Novi. Gimana tanggapannya Mas? Ya itu kita hargai lah pendapat Mbak Emma seperti itu, monggo silakan gitu kan. Yang pasti yang saya jalankan semua sampai saat ini itu sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, sampai ini selesai, bahkan sampai pelaporannya. Apapun teman-teman siapapun itu, kita sangat menghargai pendapatnya masing-masing. Silakan aja. Nah, ini belum komunikasi sama Nopi. Kemarin Tete kan bilang sampai sekarang belum komunikasi. Terakhir tuh sebelum NTT katanya, kalau tidak salah seperti itu. Ya, tadi kan lihat ini kita di Kemen PPA ya. Hmm. Ya, kita meeting bareng dan lain-lain yang mungkin bisa menjelaskan. Soal Mas Giri diadukan sama Agus pasal penggelapan, itu gimana sih jawabannya Mas Giri? Ya itu kan haknya Mas Agus. Dari awal juga saya sudah sampaikan bagi pihak-pihak, bahkan bukan hanya Mas Agus, pihak-pihak lain selain Mas Agus, kalau ada yang merasa hak-haknya dilanggar, itu silakan aja menggunakan haknya untuk melapor. Kemudian kan nanti kan diuji lagi seperti apa, apakah memang memenuhi unsur atau tidak, silakan. Gitu. Tapi kalau saya kembali lagi berpegang sama pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos bahwa pengumpulan dana itu adalah melakukan pelanggaran pidana. Jadi kemudian dana tersebut dapat dialihkan kepada penerima manfaat yang lain, dan kita juga menggunakan media dan konsultan keuangan dalam pelaporannya. Jadi selama kegiatan kemarin itu kita punya full dokumentasi dari awal sampai berangkat, sampai pembelanjaan, transparansi, pembayaran, sampai penyaluran, itu kita ada filenya gitu kan. Dan kemudian saat melakukan rekapitulasi pengeluaran, kita juga menggunakan kantor konsultan keuangan. Karena memang demikian syarat yang dipersyaratkan oleh Kemensos ketika dana itu di atas 500 juta seperti itu. Bisa dilihat sendirilah seperti apa gitu. Saya atau mungkin memang kalau memang ada rumor di medsos ya silakan gitu, nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya apa-apa yang memang masih menjadi tanggung jawab saya itu pasti akan saya selesaikan sampai selesai.
ke Kementerian PPA ini boleh jelasin nggak sih Mas Giri? Tadi kan katanya mau besok ke Kemensos ya laporan. Boleh dijelasin kegiatan agenda hari ini Mas Giri? Agenda hari ini kebetulan itu terkait ABH sih ya, anak berhadapan dengan hukum ya, yang memang menjadi salah satu klien dari yayasan. Dan pada saat ini telah disepakati beberapa poin yang memang titik beratnya ada kepada badan pengurus yang lama gitu kan. Dan kemudian kedepannya seperti apa tadi sudah disepakati, nanti mungkin bisa ditanyakan ke para pihak gitu ya, baik itu ke Kemensos maupun Kemen PPA sendiri, karena inisiator dari mediasi ini dari pihak mereka. Ke Kemensos ini untuk report hasil kemarin uang donasi yang sudah diserahkan atau bagaimana? Kemensos besok ya, karena Kemensos yang tadi itu beda, yang tadi itu Direktorat Rehsos Anak. Kalau besok itu kita ke Direktorat PSDS, itu dalam rangka melakukan laporan pertanggungjawaban penyaluran donasi. Kemudian nanti ada serangkaian lagi proses penyampaian pelaporan audit akuntan publik selama tahun 2024. Jadi masih panjang proses kita ke Kemensos, itu masih cukup panjang yang memang dipersyaratkan oleh Kemensos sendiri. Berarti apa aja sih yang disiapkan nantinya mungkin ke Kemensos sendiri? Apakah yang report semuanya terkaitnya di NTT itu atau seperti apa? Iya. Itu kan yang pasti kalau dalam setiap pelaporan itu kita ada surat pengantar namanya, terus kita juga ada kronologi, timeline dan lain-lain, itu kita jelaskan. Kemudian ada laporan keuangan yang memang sudah diverifikasi oleh kantor konsultan keuangan. Kemudian juga ada print mutasi dan lain-lain segala macam. Terus juga ada foto video gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti besok ke Kemensos bareng Bang Densu juga kan untuk report atau Mas Giri sendiri? Ini masih menjadi tanggung jawab aku aja secara badan hukum ya, badan hukum yayasan. Yang kemudian ini belum melibatkan pihak-pihak lain. Mas Giri, ada setelah ini tuh mungkin berarti bisa dibilang nggak sih garis besarnya laporan ke Kemensos sendiri ya? Pertanggungjawaban. Berarti selain itu ada lagi gak sih udah selain pertanggungjawaban? Selain laporan pertanggungjawaban penyaluran donasi, ada laporan buku tahun anggaran 2024. Nah itu akan diselenggarakan juga dengan kantor konsultan keuangan, tapi mungkin levelnya agak berbeda gitu kan. Itu menggunakan akuntan publik gitu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Tadi di Kemenpa garis besarnya apa Mas Gir? Di sini mungkin kegiatannya? Di Kemen PPA itu jadi kesepakatan terkait pengasuhan salah satu anak asuh di yayasan yang memang dalam hal ini menjadi suatu perbedaan pendapat antara yayasan dengan keluarga kandung, keluarga besar dari sang anak tersebut, yang kemudian memang karena ibu dari anak ini masih di bawah umur juga dan masih berhadapan dengan hukum, maka dari itu dari pihak Kemen PPA dan Kemensos Direktorat Rehsos Anak itu memberikan jalan tengah bahwa dalam pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum akan dilakukan oleh sentra Kemensos. Itu sih yang disepakati. Nanti mungkin detailnya kita akan rilis kalau memang sudah terlaksana ya, kurang lebih 7 hari dari sekarang.